Teman semua, jumpa kembali dengan saya. Maaf, udah lama gak bikin vlog. Ini sekarang saat ini saya mau mencoba berbagi dengan pengalaman saya. Saya bukan expert tapi aku mau berbagi dengan sedikit pengalaman yaitu saat ini saya memegang Sweet Hub TP-Link 8 port. Nah, ini saya gunakan untuk pembagi RT RW net yang saya punya. Nah, untuk Sweet Hub ini saya tempatkan di salah satu tiang listrik dekat rumah saya. Nah, dari tiang listrik itu nanti saya salurkan ke tetangga-tetangga yang mengambil akses internet dari saya. Nah, untuk kabel sudah saya siapkan. Dari rumah saya ke Sweet Hub itu dari rumah saya sampai ke tiang listrik sekitar 40 meter. Dari rumah saya keluar sekitar 5 meter dari rumah saya ke tiang listrik, total sekitar 40 meter. Lalu saya buat ini karena saya budgetnya low budget, saya buat powernya itu pakai PoE, Power over Ethernet, dan itu PO-nya manual karena memang untuk TP-Link ini TP-Link yang murah meriah. Kalau saya beli kemarin itu 70.000. Dia belum support PoE. Nah, biar nanti di atas tiang listrik itu dia kondisinya sudah DC, maka saya menggunakan PoE. PoE caranya gimana? Udah banyak yang share untuk caranya, yaitu dengan kabel Ethernet. Kabel Ethernet itu pada dasarnya, mungkin saya sedikit kasih penjelasan sedikit ya. Pada dasarnya kabel Ethernet itu kabel UTP itu dia ada 8 biji atau 4 pasang. 4 pasang itu dia warnanya ada orange plus putih orange, terus hijau plus putih hijau, terus ada biru plus putih biru, sama coklat plus putih coklat. Jadi ada 4 pasang atau 8 itu. Akan tetapi sebenarnya untuk yang lalu lintas data itu hanya dibutuhkan 4 saja, dan biasanya untuk yang standarnya itu yang dipakai itu orange putih orange sama hijau sama putih hijau. Ini sebagai bukti info buat teman-teman. Nih agak blur ya, tuh. Nah, Sweet Hub yang ada di dalam portnya itu cuma ada 4 yang yang ada besinya. Yang lain nggak ada besinya, yaitu ada ngeblur nih ya. Tuh, nomor 1, 2, 3 lalu lompat ke nomor 6. Jadi 45780. Maka kalau kita bikin kabel UTP itu yang disarankan itu biasanya adalah kabel 1, 2 itu dia yang satu pasang, satu pair, biasanya menggunakan putih oranye dan oranye. Yang nomor 2 itu dia putih hijau. Lalu nomor 7-nya langsung lompat nomor 7, dia menggunakan hijau. Sementara 45-nya menggunakan biru dan putih biru. Terakhir putih coklat dan coklat. Nah, berarti untuk kabel yang biru dan putih biru serta coklat dan putih coklat itu dia tidak terpakai. Nah, itu yang saya buat untuk power. Dan dua itu dijadikan satu. Ini salah satu kabel kabel LAN, kabel UTP. Kalau saya ini FTP ada lapisan aluminiumnya. Nah, itu yang saya buat. Setelah saya buat, pengalaman saya sambungkan caranya itu sebentar saya ambil kabel itu ya, STP ya. Nih contoh kabel yang tadi saya bilang, ini ada putih orange sama orange, putih hijau sama hijau, putih biru sama biru, dan putih coklat sama coklat. Nah, yang kita ambil ini nih, yang keempat ini. Nanti yang 4 pertama yang dimasukkan ke dalam konektor RJ45 itu warna putih putih oranye dan oranye nomor 1 dan 2.
terus nomor 3-nya itu putih hijau, terus nomor 7-nya itu nomor 6, nomor 6 itu nanti hijau. Jadi yang kedua ini nggak kepake, jadi yang dua ini nanti disusun 1 2 3 6 di di RC45-nya. Nah, terus yang dua ini nanti kita sambungkan ke adaptor dari si hub ini, adaptor ini. Jadi sebenarnya ini udah saya pasang, cuma ini buat contoh buat teman-teman semua, barangkali kok bermanfaat. Aslinya udah saya pasang, nanti saya tunjukkan. Jadi kabel ini saya potong terserah, potong bebas. Misalkan yang di ini nanti jatuhnya akan ada di hub, karena dia nyolok ke hub. Terus kabel ini misalkan saya potong 20 cm, misalkan kita potong 20 cm, kita sambungkan dengan kabel ini di ujung sebelah salah satu ujungnya. Terus salah satu ujungnya, yang satu ujung satunya lagi disambungkan dengan adaptor. Jadi nanti strom ini dari sini ke kabel ini diteruskan ke kabel ini, terus dilanjutkan ke konektor yang ke hub, terus dicolok ke hub. Nah, permasalahannya saya menggunakan kabel 40 meter. Sebelum saya pasang, saya coba colok ke powernya. Ini saya masukin ke power, ini saya colokkan ke hub, dan ini sudah kondisi sudah terpotong ya, udah di extend menjadi 40 meter. Nah, untuk lampu hubnya nggak mau nyala, lampu hub ini nggak mau nyala. Terus saya browsing, saya coba YouTubean. Masalahnya itu ada di kabel extendernya kepanjangan. Nah, makin banyak kabel, makin panjang kabel, maka makin strom yang akan terbuang itu makin banyak. Nah, di sini untuk TP-Link ini dia itu menggunakan powernya itu adapter itu 9 volt, 5 volt ke 9 volt sebentar. Ada di kardusnya enggak ya? Sebentar. Enggak ada di kardusnya. Oke, ada di adaptornya. Nah, di adaptornya outputnya 5 volt 6 ampere, 0,6 ampere, 5 volt. Nah, pada waktu penghitungan pakai voltmeter, saya cek itu dia keluar dari adaptor ini 4,9 volt. Dan kalau saya langsungkan ini dari sini langsung ke sini nyala. Tapi setelah saya sambungkan ke kabel UTP ya panjang 40 meter tadi, saya colok ini ke adaptor nggak nyala. Nah, caranya yaitu dengan dikasih step up, modul step up DC. Nah, itu coba dicari toko online, banyak, harganya murah meriah. Kemarin saya beli itu 11.000. Nah, itu. Nah, tapi sekalian sebelum menyambungkan, kalian cek dulu yang mana yang positif negatif, jangan salah ya, pakai pakai avometer, multimeter atau itu. Nah, itu kalian. Nah, biasanya kalau untuk yang colokan begini, ini yang pinggirannya di luar ini dia negatif, yang di dalamnya itu biasanya positif. Nah, kalian cek aja, jangan sampai kebalik antara negatif dan positif, nanti nggak mau nyala untuk hubnya. Ini saya kasih tunjuk untuk yang sudah saya pasangkan ya, untuk yang dari modul step up. Modul step up fungsinya buat apa? Yaitu fungsinya buat menaikkan tegangan, biar sampai dengan ujung 40 meter itu si hub bisa teraliri semua listriknya. Sebentar. Nah, ini teman-teman, bentuknya kecil sekali nih. Ini jempol saya, ini modulnya. Nah, dari sini itu pertama ya tadi saya bilang
ini diputus dari adaptor, ini adaptor, saya putus kabelnya. Nah, saya putus kabelnya, saya masukkan ke sini. Nah, di dalam modul itu dia ada in sama out. Nah, itu in plus sama negatif ya. Ini yang negatif, ini yang positif yang masuknya. Jadi jangan kebalik, cek lagi dengan multimeter. Terus untuk yang keluarnya ini yang out negatif, ini out positif, jangan salah lagi. Nah, yang keluar ini saya sambungkan ke itu di dalam RJ45. Waduh, berantakan banget ya. Udah, intinya begitu yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, setelah disambungkan itu sambil dicolokkan semuanya, antara power adapternya dicolokkan, terus yang di yang di hub itu dicolokkan juga, kan nggak nyala tuh. Oke, sekarang kalian coba putar untuk menaikkan tegangan. Biasa kalau saya kemarin itu saya cek dulu tegangannya sebelum saya putar menjadi on. Saya cek dulu tegangannya, itu saya bikin seperti yang itu 4,9. Nah, 4,9 nggak mau naik, terus ini diputar searah jarum jam. Dia akan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Nah, ditunggu sampai pelan-pelan sampai ke switch hubnya tadi nyala. Nah, setelah nyala saya cek kemarin itu voltasenya menjadi 5,8. Nah, 5,8 ini pakai brand kecil nih. Yang ini nih. Tunggu biar fokus ya. Ini pokoknya yang apa namanya? Yang warnanya warna tembaga. Ini. Dari kota itu. Nah, itu sudah setelah dinaikkan menjadi 5,8 volt, 5,8, nah akhirnya nyala. Dan ternyata masalahnya ada di situ, yaitu tegangannya hilang di tengah jalan. Padahal setelah saya panjangan kabelnya itu di dekat kabel itu juga sama, saya cek itunya 5,8, terus sebelumnya juga 4,9, tapi yang di 4,9 volt itu nggak mau naik, nggak mau on, nggak mau nyala. Oke, yang pertama udah terus saya bereskan semua, beres, bisa saya pasang. Terus setelah saya pasang dan kondisi yang di tiang listrik itu yang saya buat salurkan ke tetangga itu penuh, 6 ada 6 sudah kepake, dari satu yang dari rumah saya, 2, 3, 4, 5, 6 itu ke tetangga-tetangga, dan pada akhirnya yang ke-7 saya mencoba menyambungkan ke-7, terus yang ke tetangga saya udah terkonek, yang ke-7 saya sambungkan ke sini. Saya pertama belum curiga, terus saya cek di ping di kondisi di tetangga yang baru saya pasang, tapi dia masih RTO. Saya ping ke modem masih RTO. Saya mulai pusing nih, kenapa kok RTO. Saya coba itu settingan, saya rubah settingan, tetap RTO. Terus saya coba kerimpingan, saya ganti atas bawah, masih tetap RTO. Pusing nih, kenapa ini. Terus saya coba naik ke tiang listrik lagi, saya cabut untuk apa namanya, saya cabut untuk port 7 nya itu yang ke tetangga. Saya cek, kalau saya cabut untuk blinking yang nomor 6 sampai nomor 1 itu normal, titik kayak gitu. Nah, giliran saya masukkan ke port nomor 7, saya masukkan yang punya tetangga baru itu, port nomor 8 kok ikut nyala lampunya, dan port 1 sampai 6 nya itu blinkingnya bareng dengan port nomor 7 dan nomor 8. Wah, saya curiga ini. Terus saya cek cuma tetangga saya yang di port nomor 6 dan ke bawah, saya cek mereka disconnect. Setiap kali aku masukin
port nomor 7, 6 ke bawah disconnect. Oke, terus saya coba cabut port nomor 7, bilang sama tetangga untuk sebentar disconnect dulu. Oke, mereka nggak masalah. Nah, terus saya coba masukkan lagi ke port nomor 7, terus adaptor yang tadi di atas tadi saya cabut, otomatis mati semua. Nah, giliran mati semua, saya colokkan lagi adapter. Nah, untuk yang port yang di rumah saya yang mengarah ke tiang tadi, dia lampunya mati. Berarti dengan saya analisa kalau itu tegangannya kurang. Terus saya kembali lagi ke yang tadi, saya sesuaikan, saya putar kembali searah jarum jam. Ini saya kembali ke ini, terus saya putar lagi searah jarum jam, dan ternyata setelah saya putar sedikit, saya belum hitung itu berapa voltnya, lampu untuk yang di hub saya yang di sini yang mengarah ke tiang listrik nyala. Dan setelah nyala, saya coba cek lagi ke tempat pemasangan. Saya cek ke pemasangan, alhamdulillah saya ping udah reply ping ke modemnya. Terus saya cek punya tetangga yang ada di port 6, 5 dan ke bawah sampai port 2 itu mereka juga sudah jalan semua. Nah, jadi permasalahannya ternyata itu tegangan atau voltase yang di tiang listrik itu kurang, makanya untuk penambahan di port ke-7 itu dia nggak mau ataupun kekurangan daya, makanya harus dayanya saya naikkan, saya putar sedikit di modul step up nya tadi yang DC step up, nah itu baru bisa mau. Nah, untuk yang 8 saya belum coba, sekarang saat ini masih belum kepake untuk port 8, jadi baru sampai port 7 aja, dan mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Nah, demikian yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Saya bukannya pinter atau bukannya sok pinter, saya hanya berbagi dengan apa yang telah saya alami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.